Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar tematik kali ini, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari pembelajaran 5. Silakan dibuka halaman 121. Di sini ada lingkungan ya. Lingkungan yang seimbang dapat mendukung kehidupan makhluk hidup di bumi. Manusia dapat mengambil manfaat dari lingkungan yang hijau, asri, dan bersih. Sebaliknya, lingkungan yang rusak akan menimbulkan masalah bagi kehidupan. Bahkan, dalam jangka panjang, manusia dan makhluk hidup lainnya akan semakin sulit untuk bertahan hidup dengan baik dan layak. Daerah pedesaan lingkungan masih asri ya, biasanya lingkungan yang masih asri itu ada di daerah pedesaan ya, dengan ciri-cirinya udara segar dan sumber air bersih cenderung lebih mudah diperoleh. Berbeda dengan di daerah perkotaan, udara sudah terkena polusi dan sumber air bersih sulit diperoleh. Di sini apa yang terjadi jika lingkungan yang kita tempati rusak? Nah, lingkungan yang rusak tentu membuat hidup kita tidak nyaman. Bahkan, kerusakan lingkungan menimbulkan bencana, misalnya banjir dan tanah longsor yang menimbulkan banyak kerugian dan merenggut korban jiwa. Oleh karena itu, berbagai kerusakan lingkungan harus kita cegah. Pencegahan erosi. Erosi perlu dicegah karena erosi yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan tanah menjadi gersang sehingga tidak subur lagi jika ditanami. Pemeliharaan tanah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena manusia sangat membutuhkan tanaman ya. Salah satu manfaat dari tanaman adalah ketersediaannya oksigen ya. Beberapa cara pencegahan erosi adalah sebagai berikut. Yang kesatu, penanaman kembali pohon-pohon di lahan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, pembuatan sengkedan atau terasering pada lahan yang miring. 3. Tidak melakukan penebangan liar di hutan. 4. Membuat hutan lindung di lereng-lereng gunung. Yang B, pencegahan banjir. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir adalah sebagai berikut. 1. Penanaman pohon atau penghijauan agar tanah dapat menyerap air hujan. 2. Pembuatan saluran air yang memadai sehingga air hujan dapat dialirkan dengan baik. 3. Tidak membuang sampah ke sungai atau saliran air. C. Pencegahan abrasi. Abrasi dapat dicegah dengan penanaman pohon bakau dan membuat tonggak atau tembok pemecah ombak di pantai. Pohon bakau dapat menahan gelombang laut dan akar-akarnya menghambat abrasi. D. Pencegahan longsor. Longsor dapat dicegah dengan pembuatan sengkedan, penanaman pohon di lahan miring, atau pembuatan tanggul di daerah yang rawan longsor. Nah, itulah cara-cara untuk mencegah kerusakan lingkungan ya, baik secara erosi, mencegah banjir, mencegah abrasi maupun untuk mencegah longsor. Nah, di sini ada ayo membaca. Berkat kincir air, warga Banjarnegara tak lagi kesulitan air ya. Silahkan dibaca teksnya. Baiklah, setelah dibaca teksnya silakan dijawab halaman 123-nya. Yang pertanyaannya itu ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi di Gunung Gumingsir, Banjarnegara, Jawa Tengah? Apa manfaat adanya peristiwa tersebut? Ya, silakan diisi. Baiklah. Nah, kita beranjak ke halaman 124 ya. Di sini ada ayo diskusi. Coba jelaskanlah manfaat yang diperoleh manusia dan makhluk hidup lainnya jika menerapkan sikap berikut. Diskusikanlah bersama teman sebangkumu atau bersama orang tuamu ya. Di sini ada halaman 124 dari nomor 1 sampai nomor 3. Silakan diisi. Yang kini aku tahu ya, sekarang halaman 125. Pada pembelajaran 2, kamu telah mempelajari berbagai ragam gambar ilustrasi. Salah satu ragam gambar ilustrasi adalah komik. Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog yang terdapat dalam majalah, surat kabar, atau dalam bentuk buku. Gambar-gambar di dalam komik disusun sehingga membentuk suatu rangkaian cerita. Berikut ini langkah-langkah menggambar komik. Coba perhatikan langkah-langkah tersebut. Langkah ke-1 adalah menentukan tema dan cerita. Tema komik bisa berupa perjalanan, petualangan, persilatan, persahabatan, misteri, atau cerita lucu.
Yang langkah 2, membuat karakter atau tokoh. Hal berikutnya adalah pembuatan karakter. Karakter adalah pelaku atau tokoh utama yang memerankan cerita. Karakter dalam komik tidak hanya manusia tetapi bisa berupa hewan, tumbuhan, atau yang lainnya yang sesuai dengan imajinasi dan tema cerita. Langkah 3, menulis urutan cerita. Tuliskan secara garis besar urutan cerita yang ingin kamu kembangkan berdasarkan tema yang dipilih. Buatlah cerita sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, menuangkan cerita dalam gambar. Tuangkan ide ceritamu dalam bentuk gambar. Siapkanlah kertas yang ingin digambar. Buatlah kolom-kolom pada kertas. Jumlah maksimal kolom adalah 6 ya. Di sini ada cara-caranya. Mulailah dengan menggambar sketsa kasar. Sketsa adalah gambar-gambar kasar yang merupakan dasar dari gambar jadi. Sketsa dapat digambar dengan menggunakan pensil. Saat membuka sketsa, kamu dapat mengatur proporsi karakter, sudut pandang, gambar latar, dan lain-lain. Setelah sketsa kasar selesai, tebalkan garis-garis pada gambar dan rapihkanlah. Langkah 5, gambar jadi. Gambar jadi adalah hasil gambar yang telah selesai dikerjakan. Sketsa yang telah dibuat ditebalkan dengan menggunakan tinta. Kemudian hapuslah bekas goresan pensil. Setelah itu warnailah komikmu dengan warna yang sesuai. Nah, jadilah komik. Nah, ini tata cara atau langkah-langkah untuk membuat komik ya. Jika kalian mau mempraktekannya di rumah, boleh. Nah, tetapi tadi tugasnya hanya halaman 123 dan halaman 124 saja ya untuk tugas pembelajaran kali ini. Baiklah, mungkin penjelasan dari Bu Nuni hari ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.